Dok, kita kan baru-baru ini mengalami cuaca panas, terus sekarang tuh udah ada yang hujan-hujan deras, terus banjir. Nah, itu pengaruhnya untuk anabul apa sih, Dok? Ya sih, saat ini sedang cuaca tidak menentu. Jadi kita perlu perhatian khusus terhadap hewan kesayangan kita. Betul. Tapi panas-panas begini, cari tempat adem enak nggak sih? Betul banget, Dok. Yuk kita cari tempat adem. Oke. Nah, Dok, di sini kan udah adem nih. BTW gimana nih penjelasan tentang cuacanya? Kalau perubahan cuaca itu pasti akan berpengaruh kepada setiap makhluk hidup. Nggak itu manusia, nggak itu hewan, sama. Kalau kita bicara mengenai pengaruh cuaca terhadap hewan kesayangan, tentu dipengaruhi beberapa faktor ya. Kesehatan hewan itu harus datang dari dalam diri hewan itu sendiri. Jadi hewan itu harus mempunyai kondisi tubuh yang optimal, dalam arti dia memiliki stamina, kekebalan tubuh yang tinggi, ya, kekebalan imun. Kekebalan tubuh itu kita dapat dari vaksinasi yang jelas ya, vaksinasi. Selain itu juga kita juga harus memperhatikan kehidupan sekitar hewan tersebut, misalnya kandangnya, lingkungan sekitarnya. Karena kalau kandangnya kotor, itu akan menyebabkan banyak penyakit yang bisa menjangkit seperti kutu. Jadi pada perubahan cuaca ini, cuaca yang lembab itu merupakan tempat media yang baik untuk perkembangan parasit ya. Salah satunya adalah kutu dan cacing. Jadi kita perlu pemberian obat cacing ke anabul tersebut, juga obat minum ya, Dok? Obat minum dan juga pencegahan berkembangnya kutu. Jadi kandang dan lingkungan harus dijaga agar tetap kering, jadi jangan lembab. Terus yang kedua, kalau perubahan cuaca itu juga mempengaruhi aktivitas dari hewan tersebut. Kita harus tetap menjaga aktivitas hewan tersebut. Jadi kita tetap melatih hewan itu untuk bermain, walaupun dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Di dalam rumah kita berikan exercise, misalnya kalau di itu olahraga. Selanjutnya kita juga harus memberikan makanan yang bergizi untuk hewan-hewan kesayangan kita. Karena dengan pemberian makanan bergizi yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan dari hewan tersebut, itu bisa menyebabkan hewan itu lebih bugar, meningkatkan stamina dan juga meningkatkan kekebalan tubuh hewan tersebut, sehingga dia bisa terhindar dari penyakit-penyakit menular dan juga penyakit-penyakit yang bisa berbahaya bagi hewan tersebut. Nah, ngomongin vaksin nih, Dok, itu vaksinnya harus vaksin lengkap agar imun tetap sehat, apa vaksin satu aja udah bisa kebal nih? Tergantung umur. Jadi kalau umur itu kan muda, itu biasanya kan tatan antibodinya kan belum sempurna. Jadi perlu pengulangan, dilakukan setiap 4 minggu sekali, setiap bulan. Tapi kalau sudah umur 1 tahun, biasa pengulangannya kan cuma setahun sekali karena tatan antibodinya udah cukup sempurna. Dan pemberian vaksinnya harus vaksin-vaksin yang lengkap untuk sesuai dengan umurnya, gitu. Jadi biar imunnya makin kebal. Ya. Nah, kalau misalnya musim, kan tadi katanya ada kutu, terus parasit gitu. Kalau musim hujan gimana, Dok? Ada kutu juga, ada parasit juga? Ya pasti, karena kutu dan cacing itu sangat senang. Mereka cepat berkembang biak pada kondisi yang lembab, pada kondisi cuaca yang musim hujan terutama ya. Karena itu merupakan media tumbuh yang sangat baik kondisi cuaca tersebut. Gitu. Jadi pada kondisi seperti itu sebaiknya diperhatikan pemberian obat kutunya. Nah, itu cacing-cacing parasit itu datangnya dari mana sih kalau musim hujan itu, Dok? Parasit itu kan dia bisa dari lingkungan sekitarnya, bisa juga datang dari luar. Begitu juga dengan cacing. Cacing kita aja, manusia aja yang pakai cuci tangan, itu aja bisa terjangkit cacing. Tambah-tambah hewan yang makannya nggak cuci tangan, dia bisa makan apa aja pas dia lari-lari sana sini gitu loh. Jadi saya kira pemberian obat cacing pada hewan kesayangan sangat penting. Biasanya kan hewan yang terjangkit nih, bisa menular nggak sih ke manusia? Kalau penyakit cacing ada yang bisa menular ke manusia, penyakit cacing. Jadi dari hewan ke manusia gitu? Manusia sebaik ada yang menular. Kalau penyakit zoonosis yang seperti penyakit menular virus apa sih enggak, cuman paling parasit-parasit yang bisa menular. Terus untuk cegahnya kan apa nih, Dok? Paling terutama kan vaksin kan? Ya, vaksin untuk mencegah virus, penyakit yang berbahaya pada anjing dan kucing itu harus divaksinasi. Sedangkan untuk cacing dan kutu itu pemberian secara rutin tiap beberapa bulan sekali gitu lah. Ada jadwal ya? Ada jadwalnya. Buat teman-teman WeCare yang punya anabul, sebaiknya memperhatikan kondisi kesehatan anabul. Apabila terlihat perubahan perilaku seperti nafsu makan yang turun, kemudian terlihat tidak mau bermain, lemas, diam saja. Cukup ketika diajak bermain,
sebaiknya dibawa ke dokter hewan. Nah dok, terima kasih atas penjelasannya nih. Jadi kayak konsultasikan ya dok, Ya, dikonsultasikan. ya. Apalagi kan sekarang cuacanya kayak musim panas, terus ada yang udah hujan deras, ada yang banjir. Jadi untuk lebih baik mencegah ya dok, Ya, lebih baik mencegah. Nah yang belum vaksin harus divaksinasi nih hewan anabolnya. Jadi buat kalian yang nggak bisa mampir-mampir ke dokter hewan, bisa ada visit ya dok? Ada visit, bisa visit. Jadi dokternya yang datang ke rumah ya. Jadi dokternya yang datang ke rumah kalian, jangan lupa hubungin nomor di bawah ini.